Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Kita lanjutkan lagi pembahasan latihan minggu kelima, masih di pengkondisian. Kita baca sama-sama soalnya. Diberikan input dua buah bilangan real, oke, jadi bilangan real. Kemudian cetak nilai salah satunya negatif true apabila salah satunya bernilai negatif. Oke, jadi karena inputnya dua buah bilangan, maka kalau salah satunya negatif, dia akan mencetak salah satunya negatif true. Dan tentunya cetak salah satunya negatif false jika keduanya positif atau keduanya negatif. Oke, jadi cuma boleh salah satu yang negatif. Jadi kalau dua-duanya negatif juga nggak boleh gitu ya. Untuk soal ini, nilai 0 kita anggap positif. Oke, petunjuk. Tidak perlu menggunakan struktur kontrol percabangan, pengkondisian, atau perulangan. Oke, ini contohnya. Jadi kalau misalnya minus 3,57, berarti salah satunya negatif true. Gitu. Jadi kita bisa menambahkan ya kalau dia minus 3 sama minus 2,5 gitu ya, berarti false. Atau kalau 10 dengan 20 gitu ya, sama-sama positif, itu juga false. Gitu. Jadi dia hanya true kalau salah satunya negatif. Oke? Oke, berarti salah. Inputnya adalah dua buah bilangan real. Nah, bilangan real, jadi misalnya bilangan 1, kita minta input dari user, kemudian kita akan casting ke bilangan real, yaitu float ya, kalau fungsinya namanya. Begitu pula dengan bilangan 2, kita akan minta ke user, kemudian kita casting menjadi float. Oke, selanjutnya kita udah punya dua bilangan. Nah, tadi katanya yang kita cetak adalah tulisan ini gitu. Nah, kalau diperhatikan ini tulisan ini salah satunya negatif titik 2, salah satunya negatif ini sama persis ya. Jadi artinya apapun kondisinya dia akan selalu mencetak tulisan salah satunya negatif titik 2 gitu. Nah, tinggal nilai true sama false-nya saja gitu yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kondisi yang di atas dia true, kalau kondisi yang di bawah dia false. Lalu kita akan mencetak nilai true atau false-nya itu. Kita sebut sebagai apa ya? Dia kan mengecek salah satu negatif atau enggak. Oke. Kita kasih nama misalnya cek satu negatif. Nah, misalnya gitulah ya. Jadi kita akan punya variabel namanya cek satu negatif yang isinya itu kalau nggak true false gitu. Artinya dia pasti boolean gitu. Nah, diisi dengan apa? Dia akan diisi dengan true kalau apa? Kalau ini tadi salah satunya itu nilainya harus negatif gitu. Nah, kalau salah satunya nilainya harus negatif kan berarti kalau bukan jadi kan kalau bukan bil 1 yang negatif gitu ya, atau bil 2-nya yang negatif kan gitu. Oke. Nah, apakah ini cukup? Nah, kita cek ya. Jadi kita ini ya. Jadi coba ya saya kasih kurung tutup kurung supaya mungkin lebih terlihat gitu ya. Jadi katanya dia akan true kalau misalnya bil 1-nya negatif atau bil 2-nya negatif gitu ya. Tapi kita coba lihat. Oke, misalnya minus 3,5 dengan 7 gitu ya. Nah, salah satunya negatif true ya gitu ya. Nah, sekarang kita coba lagi yang lain, misalnya 10 dengan 20. Nah, salah satunya negatifnya false gitu. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi bil 1-nya nggak negatif, bil 2-nya juga nggak negatif. Tapi ada satu kondisi lain, yaitu ketika dua-duanya negatif, minus 3, minus 2,5. Nah, salah satu negatifnya jadi true juga gitu. Padahal tadi kan kalau minus 3, minus 2,5 itu harusnya false gitu. Kenapa dia bisa true gitu ya? Karena kalau kalian perhatikan ya ini,
Saya copy paste dulu ini ke papan tulis supaya bisa dicoret-coret. Ini. Nah, coba ya kondisi yang pertama dulu. Kondisi yang pertama, kalau bilangan satunya minus, kemudian bilangan duanya positif. Kalau bilangan satunya minus, berarti ketika dia sampai sini, apakah minus 3,5 itu kurang dari 0? True kan ya? Ini true gitu. Nah ingat, kalau misalnya ada or, itu sebenarnya pasti dia pasti true gitu. Kalau udah ada satu true, dia pasti true. Tapi saya lanjutkan aja ya. Nah, kemudian bilangan 2 kurang dari 0 gitu ya. Apakah bilangan 2 kan 7 ya, kurang dari 0, false kan ya? True or false, jadinya apa? True kan ya? Jadi artinya makanya ini keluarnya true gitu. Benar gitu ya, karena salah satunya harus negatif. Oke. Nah, sekarang kita coba itu contoh kasus yang ketiga dulu ya. Kalau dua-duanya positif. Jadi kalau dua-duanya positif, ini bilangannya berapa? 10. Apakah 10 kurang dari 0? False ya. Kemudian selanjutnya, apakah 20 kurang dari 0? False. False or false, itu jadinya false. Gitu. Maka di sini kebenaran benar nih, false. Gitu. Karena tidak ada yang negatif. Nah, tapi ketika kita masukkan test case yang kedua, apakah minus 3 kurang dari 0? True kan? Kemudian apakah minus 2,5 kurang dari 0? True juga. True or true itu hasilnya true gitu. Ya. Jadi artinya kalau saya cuma kayak gini, berarti mau salah satunya negatif atau dua-duanya negatif, dia pasti akan menghasilkan true. Jadi mungkin cetakannya bukan salah satunya negatif, tapi satu atau lebih bilangannya itu, satu atau dua-duanya itu negatif, itu jadi true. Padahal katanya kalau dua-duanya negatif, harusnya dia masuknya ke false gitu. Artinya saya harus tambahkan kondisi lagi. Jadi tidak cukup kondisinya hanya bil 1 kurang dari 0, tapi bil satunya harus kurang dari 0, dan ya jadi pada saat bil satunya kurang dari 0, bil 2-nya harus lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Dan atau kalau misalnya bil 2-nya yang negatif, maka dan ya saat bil 2-nya kurang dari 0, berarti bil satunya harus positif gitu. Karena kan harus salah satu. Oke, jadi kita tambahkan itu. Coba ya, sekarang kita coba pakai yang tadi lagi. Kalau minus 3,5 dengan 7, salah satunya negatif benar gitu ya. Terus kita coba yang dua-duanya positif. 10, 20, false. Kemudian terakhir tadi yang tadi masih salah, kalau dua-duanya negatif, minus 3 sama minus 2,5 gitu. Nah, ini false gitu. Oke. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Oke. Kenapa bisa begitu? Karena tadi ya, kalau dua-duanya negatif, tadi kan minus 3 sama 2,5 ya. Berarti kan ini minus 3, ini minus 2,5 gitu ya. Apakah ini kurang dari 0? Apakah ini lebih dari sama dengan 0 gitu kan ya? Yang ininya true, tapi yang ininya false. True and false, ini jadi false. Atau bilangan 2-nya kurang dari 0, tadi bilangan 2-nya kan minus 2,5 ya. Apakah kurang dari 0? True. Kemudian apakah bil satunya lebih dari sama dengan 0? Minus 3-nya lebih dari sama dengan 0? Enggak, false gitu. Jadi true and false jadinya false ya. Ini hasil akhirnya false. Berarti false or false jadinya false gitu. Jadi benar gitu sesuai dengan yang kita inginkan lah ya. Begitu. Jadi tadi ya tidak cukup hanya memeriksa apakah bilangan satu buah bilangan itu negatif, tapi harus dicek kalau bilangan yang satunya negatif, berarti bilangan yang keduanya tidak boleh negatif gitu ya, atau positif. Begitu pula kalau misalnya bilangan 2 atau bisa juga kasusnya kalau bilangan 2-nya nih yang negatif boleh gitu, asal bilangan kesatunya harus positif. Oke, kira-kira begitu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.